Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dari kelas PBSA semester 4 dengan NIM 1814206. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah jelaskan metode atau prinsip dalam pengawasan bank. Yang pertama itu adalah pengaturan atau regulasi. Di mana di pengaturan atau regulasi ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank. Jadi, pendirian suatu bank ini harus memerlukan izin terlebih dahulu, di mana dengan memberikan nama di depannya itu harus bank gitu. Seperti misalkan Bank BRI, Bank Syariah dan lain-lain. Yang kedua adalah pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Jadi di sini itu adalah bagaimana pemberian arah dan pedoman bagi suatu bank. Yang pertama adalah jadi kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh suatu bank. Yang kedua adalah bank itu harus memiliki prinsip yang sehat. Dan yang ketiga adalah bank itu harus memiliki prinsip kehati-hatian mengenai risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, yaitu bila terdapat penyimpangan, maka harus dilakukan pengawasan dan mengambil langkah yang kolektif. Jadi di sini itu adalah mencakup wewenang otoritas pengawasan bank untuk melaksanakan mengenai pencabutan izin usaha bagi bank atau dapat berpengaruh buruk. Selanjutnya yaitu yang langsung dan tidak langsung, pengawasan yang tidak langsung. Pengawasan yang tidak langsung ini adalah tindakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh bank. Yang pengawasan langsung adalah melakukan pemeriksaan pada bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah kontak komunikasi yang teratur atau baik. Jadi, otoritas pengawasan bank berusaha memahami pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kelima yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi. Jadi, di sini itu untuk mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran. Jika terjadi penyimpangan dalam suatu bank, maka harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu dengan negara lain, yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank atau negara lain. Jadi di sini itu berusaha untuk bertukar informasi antara suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu ada prinsip operasional pengawasan bank, di mana prinsip yang pertama itu adalah keadilan. Prinsip yang keadilan itu adalah prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko yang akan terjadi. Yang kedua itu adalah kemitraan antara investor, pengguna bank, dan nasabah. Jadi di sini itu antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga transparansi untuk mengetahui kondisi dana yang sebenarnya mengenai nasabah, investor, dan pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat adalah universal antara suku, agama, ras dalam masyarakat harus diberi pelayanan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu prinsip rahmatan lil alamin. Nah, jelaskan ciri-ciri manajemen bank yang baik, yang buruk. Yang pertama itu adalah kerjasama yang memperbolehkan bank menemukan adanya dana dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua, mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mendekati kemudaratan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga yaitu kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Jadi adanya internal audit seharusnya berfungsi, tapi ini malah tidak berfungsi. Yang keempat adalah penilaian aset
tidak realitas, jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kelima yaitu termasuk dalam melawan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak teroperasi. Selanjutnya yaitu tidak transparansi. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah karena bank berada di manajemen yang buruk, maka pengawasan bank muncul kesulitan. Mengapa bisa muncul kesulitan? Maka akan terhambat dalam mendeteksi problem yang dihadapi oleh bank sehingga terlambat atau tidak untuk mengambil resiko. Bank tidak dapat segera mengatasi masalahnya, membuat kesehatan dan kestabilan sistem perbankan pun jadi terganggu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.